Sampurasun, Ibu Bapak, para sahabat semua, teman-teman muda. Senang hari ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Hariman Andre Patiana Kota, dalam acara AS Podcast. Hari ini kita akan ngobrol seputar Maranatha Nyunda, Maranatha Indonesia. Kita akan berbincang seputar perkenalan budaya Sunda. Ini penting para sahabat semua karena kita bicara Indonesia tidak mungkin tanpa Sunda, tidak mungkin tanpa Maluku, tidak mungkin tanpa Jawa. Dan kita punya negara dan bangsa yang sangat majemuk. Itu identitas kita. Nah, mari kita kenali. Untuk itu, sudah hadir di studio seorang yang spesial, Kang Willy Ngapon. Sampurasun, Papan. Rampes, Kang Willy, ya. Wilujeng Sumping. Atur nuhun. Wilujeng Sumping, selamat datang ya di AS Podcast. Hatur nuhun pisan. Sami-sami, Ya. hatur nuhun parantos. Hatur nuhun. Kalau orang Sunda bilang hatur nuhun itu terima kasih banyak. Ya. Sama seperti orang Ambon dangke banyak ya. Orang di Sunda hatur nuhun pisan. Nah, Kang Willy, mengawali bincang-bincang kita. Ini kan setiap daerah di Indonesia ini punya salam yang khas. Kalau kita ke Sumatera Utara, Horas gitu ya, Horas bah. Nah, kalau sampai di tanah Sunda, ya, misalnya orang main ke Maranatha, orang disapa Sampurasun, lalu orang yang disapa itu akan jawab Rampes gitu ya. Nah, supaya teman-teman, para sahabat podcast ini paham, ini tenaun ya. Salam ini dari mana ya, dan artinya apa? Sampurasun, Rampes gitu. Iya. Mari, Kang Willy. Punten Papan batuk heula. Oh iya, Ya. sorry. Sebelum Kang Willy ngobrol ya, teman-teman perlu kenal ya Kang Willy ya. Kang Willy Ngapon ini orang Sunda asli ya. Kalau saya Sunda tempelan. Ini Kang Willy orang Sunda asli. Beliau seorang tenaga kependidikan di Universitas Kristen Maranatha. Tenaga kependidikan tapi punya kecakapan menguasai budaya Sunda, termasuk aksara Sunda. Karena itu saya mengundang beliau untuk kita ngobrol bersama di hari ini. Ya, silakan Kang Willy. Baik, Papan Hariman. Ya, sebenarnya kalau tadi di perkenalan ya disampaikan saya sebagai orang Sunda asli itu ceritanya panjang, Papa. Tapi mungkin ini karena keterbatasan waktu ya, dan kita yang mau dibahas juga lain lagi, mungkin lain kesempatan. Saya ceritakan mengenai latar belakang saya. Oke. Nah, langsung ke kata Sampurasun. Iya. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, dari pengetahuan yang saya dapat juga gitu. Sampurasun itu ya akar katanya hampura. Hampura itu artinya mohon maaf. Mohon maaf, ya minta maaf, permisi gitu ya. Sampura sun, hampura sun. Sun itu dari kata ingsun, artinya saya. Jadi maafkan saya gitu. Maafkan saya, ya sebenarnya sama dengan punten gitu. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan atas ya misalnya saya mau datang gitu ya, saya mau lewat gitu. Jadi mohon maaf dan dijawab Rampes. Rampes itu mempersilahkan. Tapi dari kata maaf itu makna yang pertama gitu ya. Jadi ketika kita datang karena ada
pepatah atau peribahasa sifat orang Sunda itu datang katembong tarang, undur katembong punduk gitu. Jadi ketika datang kelihatan apa dahi ya atau mukanya, nampak mukanya, dan pergi nampak punggungnya gitu. Artinya pergi dan datang itu ya diketahui, nggak diam-diam, nggak apa istilahnya susurumputan. Ya dengan permisi dulu, ada kulonubun kata orang Jawa ya. Jadi ada permisinya, mohon restu dari yang punya tempat gitu. Tapi ada kandungan makna yang lebih dalam lagi dari kata sampurasun itu. Sebenarnya sama seperti salam yang lain, bahkan misalnya salam alaikum atau assalamualaikum, itu kan terkandung kata damai sejahtera bagimu gitu ya, dan dijawab kembali damai bagimu juga. Nah di dalam sampurasun ini terkandung juga sampurnaning insun. Jadi dari kata yang diucapkan tersebut kita supaya saling menyempurnakan. Jadi agar sempurnakan saya dan sempurnakan Anda juga gitu. Nah, kata rampes tadi, rampes juga kalau secara umum itu kan mempersilahkan atau merestui, atau juga ya ketika dalam konteks tadi orang mohon maaf, mengampuni gitu ya, artinya mengampuni atau memaklumi kesalahannya, kekurangannya. Dengan demikian, dengan adanya apa istilahnya, dengan adanya pengampunan, berarti kan kita disempurnakan. Nah itu juga seperti ya dalam ajaran Tuhan ya, kita ini orang berdosa gitu, tapi diampuni. Jadi sempurnanya itu ya apa istilahnya, jadi tidak bersalahnya itu bukan karena usaha, tapi karena diampuni dosanya. Nah kita saling mengampuni, mengampuni. Mungkin sampai situ dulu deh. Teman-teman, ini kan keren sekali ya, khususnya teman-teman muda ya, yang selama ini kita kayaknya udah terpengaruh pisan ya, terpengaruh banget dengan misalnya gaya Korea ya, atau gaya ala-ala Barat ya. Ini kita di Indonesia khususnya di Sunda, soal salam aja, sampurasun, rampes, wow, ini maknanya itu dalam banget ya. Kita pertama tadi ya, mohon maaf ya, artinya juga permisi ya, lalu kemudian kita memohon supaya kita saling disempurnakan ya. Makanya dijawab rampes itu berarti ya kesediaan ya untuk memberi maaf, mempersilahkan orang untuk lewat ya, dan juga membuka diri untuk saling menyempurnakan. Wow, ini sebelum kita belajar filsafat eksistensial misalnya ya, bahwa dalam kehidupan kita saling membutuhkan, saling mengisi ya, hanya dengan kehadiran orang lain kita juga bisa ada. Nah ternyata orang Indonesia khususnya orang Sunda itu punya filsafat yang udah tinggi sekali ya. Salah satunya tergambar dari salam yang digunakan tadi ya. Nah saya kalau di Maranatha juga berusaha mengawali dengan sampurasun ya. Ini gereja Kristen Pasundan, di gereja kami juga begitu ya. Ketika menyapa kita berusaha untuk selalu memulai dengan salam khas kita, sampurasun ya. Nah Kang Willy, kalau dalam acara-acara di Maranatha ya, kita kan suka lihat misalnya wisuda gitu ya, atau kalau ada kita mau bikin seminar nasional gitu ya, itu ada yang disebut acara adat lengser gitu ya. Lengser, ada tamu kehormatan yang kemudian disambut masuk. Nah mungkin Kang Willy bisa cerita nih supaya teman-teman muda juga tahu kan, kadang-kadang kalau kita ikut acara lengser yang muda-muda,
lama pisan ngapain gini ya, ada misalnya itu satu ya. Tapi juga ada yang melihat, wah itu yang yang pimpin lengsernya itu kok lucu sekali gitu ya. Ya kita ketawa-ketawa ya, tapi kita nggak paham maknanya. Padahal kan acara-acara seperti itu, upacara adat seperti itu, saya yakin pasti punya makna. Ya. Kang Willy mungkin bisa cerita ya di Maranatha acara-acara seperti begitu dipakai lengser. Ini tenaon artinya, gitu ya. Ya, kembali dari pengalaman saya juga. Jadi sebenarnya yang namanya upacara adat Sunda, mapag gitu ya, upacara mapag, upacara penyambutan. Yang pertama kali itu tentunya ditujukan ya zaman dulu, zaman kerajaan Sunda dulu, tentu yang disambut itu adalah orang-orang penting gitu ya, ya raja-raja atau raja, bupati ya di tingkat yang lebih bawahnya, pokoknya penguasa-penguasa atau gegeden, menak-menak gitu. Ya bukan orang biasa tentu yang disambut itu. Seperti itu. Ya tentu ini mengadopsi upacara yang biasa dilakukan pada zaman kerajaan. Dan khususnya dalam acara tertentu juga, karena nggak mungkin tiap hari diadakan upacara adat itu. Nggak mesti juga tiap hari raja datang selalu ada upacara adatnya gitu kan, nggak mungkin. Dan yang terutama ya biasanya tentu acara khusus, dan yang tentu yang sampai sekarang jadi momen istimewa itu adalah pernikahan. Apalagi ada istilah orang yang menikah itu kan raja dan ratu sehari. Jadi mereka diperlakukan seperti raja dan ratu. Nah, oleh masyarakat Sunda, ya konteks orang Sunda ya raja ratu Sunda ya dengan dandanannya yang khas Sunda. Keseniannya pun adatnya pun adat Sunda gitu. Jadi berangkat dari situ, dari momen-momen pernikahan, diadopsi juga ke momen-momen lain, momen di pemerintahan, di lembaga-lembaga yang lain, lembaga pendidikan, termasuk sekolah, termasuk universitas kita juga ya, menggunakan upacara adat Sunda. Mapag gitu, sebenarnya kan kalau di mapag itu mapag pengantin, itu kalau untuk pengantin. Kalau sekarang kita nggak ya misalnya kalau yang mau disambutnya gubernur ya mapag gubernur. Nah kalau yang lain ya udah secara umumnya upacara Sunda saja gitu ya. Upacara Sunda, adat Sunda, dan itu tadi ada lengser, ada unsur-unsurnya, ada ponggawa, ada yang membawa payung. Nah kalau itu kan saya suka lihat mamang lengser ya. Lengser. Dia yang kayaknya yang bikin komando ya, mengarahkan itu gimana itu? Peran lengser juga itu berangkatnya dari zaman raja-raja Sunda juga. Seorang lengser itu sebenarnya orang yang berwibawa, ya. Ya jadi dia itu memang bagian dari kerajaan, dan tentu posisinya atau derajatnya dibandingkan rakyat biasa juga memang lebih tinggi, lebih dihormati. Tapi sebenarnya tidak selevel juga dengan orang-orang ningrat sebenarnya gitu. Dia orang suruhan raja untuk menyampaikan, untuk ngabewarakeun kalau istilah Sundanya ya, menyebarkan berita kepada rakyat, kepada masyarakat. Dan ini orang-orang yang berwibawa, orang yang tentu disegani dan dihormati dan dipercaya, karena yang dibawa adalah berita dari raja, pengumuman dari raja, apapun itu. Misalnya ya misalnya dia berseru-seru, ataupun ya ada yang menggambarkan dia sambil megang bende gong kecil gitu ya, memanggil-manggil, karena kalau pakai suara mah capek gitu ya, kayak saya sekarang suaranya lagi terganggu. Jadi pakai kenong gitu atau bende gitu. Wah, orang dengar bunyi tersebut ngumpul, ada apa nih? Nah, dengarkan, misalnya besok atau beberapa saat lagi raja akan datang ke daerah ini gitu. Persiapkan dengan baik gitu ya. Bersihkan.
jalannya gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu aja, saya terbayangnya kepada tokoh di Alkitab, Papen. Oh, Kepada Yohanes Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Nah, Ya. itu ya, persiapkanlah jalan gitu bagi raja yang akan datang. Di Lengser nih, Mamang Lengser tuh kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau istilah tepat nggak yang saya bilang? Saya kan pernah baca-baca ya di dalam budaya Sunda itu ada Sineger Tengah. Siniger Tengah, ya. Nah, berarti maksudnya apakah Mamang Lengser ini juga misalnya bisa kita tempatkan sebagai kalau dipersonalisasi ini Sineger Tengah ini yang menghubungkan masyarakat raja orang Iya. kerajaan dengan rakyat jelata Dengan gitu ya. jelata. Kalau di Alkitab ya fungsi Yohanes Pembaptis itu ya. Iya, Yohanes ya. Ya Yohanes betul, Yohanes Pembaptis. Nah, Ya, tapi itu salah satu aspeknya saja salah gitu ya. aspeknya. Ya, kita tidak bisa mengidentikan banget gitu. Iya. Jadi ada salah satu simbol peran seperti itu. Tapi memang ya dia memang berwibawa membawakan berita yang benar gitu ya, yang benar, yang dari raja gitu, bukan gosip, bukan hoax ya. Bukan hoax gitu. Benar-benar dari raja dan disampaikan kepada rakyat karena ya seperti mungkin sampai sekarang juga karena nggak mungkin gitu raja sendiri langsung tiba-tiba langsung datang menyampaikan. Jadi melalui suruhannya. Ada orang gitu. Suruhannya, ada penghubungnya nanti dulu. Nah, Ya. kemudian itu ada yang pembawa payung ya, punggawa itu maknanya apa lagi tuh? Ya kalau payung sudah jelas supaya orang yang disambut itu biar terlindungi dari matahari gitu kan ya. Atau hujan gitu ya. Ya pastinya sih yang diutamakan matahari sih, terik matahari sih Papan, karena kita bayangkan tentu upacara adat itu dilakukannya di lapangan terbuka. Lapangan terbuka dan ya kalau hujan rasanya bubar orang juga gitu ya. Jadi dilindungi biar dia nggak kepanasan, terutama putri-putri yang udah didandani cantik gitu. Biar nggak kepanasan. Ya sampai sekarang payung itu dipertahankan. Tapi payung juga memang punya makna juga. Payung itu kan dari kata payung, papayung, payung itu perlindungan. Kata perlindungan, bahkan kalau lebih jauh lagi ke ini kan baru adat Mapaknya aja nih. Ada lagi adat Sunda kayak saweran gitu. Payung itu melambangkan lembaga, kalau di pengantin berarti lembaga rumah tangga. Nah, di kita ya mungkin bisa dikontekskan ke masing-masing, kita bisa lembaga sivitas akademika kita gitu ya, lembaga pendidikan ataupun lembaga di yang lain. Itu supaya ada perlindungan dari atas, dari Maha Kuasa, agar kita diberi perlindungan. Itu tadi harafiahnya supaya terlindung dari terik matahari, ya kita juga agar senantiasa dilindungi gitu dalam perjalanan hidup kita dari segala ancaman mara bahaya gitu. Dan nah ini supaya teman-teman semua paham bahwa dalam upacara-upacara adat khususnya Lengser ya, tadi ada ada mamang gitu ya, yang menyambut Mamang Lengser gitu ya, ini orang untuk menyampaikan berita gitu ya. Lalu kemudian ada pembawa payung gitu ya. Nah, satu lagi ada penari biasanya ya. Ada gadis-gadis cantik yang menari gitu ya. Ini sengaja diciptakan untuk menghibur tamu yang datang atau dan juga masyarakat atau gimana? Kembali ke konteks di kerajaan awalnya, tadi kan saya pembawa payung, ada punggawa yang membawa tombak dengan tameng. Kalau itu sih udah jelas mereka sebagai penjaga keamanan gitu ya. Kalau sekarang dipakai mungkin hanya sekarang tinggal simbol saja. Tapi sekarang pun ada yang diganti, ada yang bawa tombaknya pun kan tombaknya bohong-bohongan ya, tamengnya juga gitu, tombak atau diganti dengan umbul-umbul. Umbul-umbul ya, itu jadi semacam pagar betis ya gitu ya, untuk melindungi mereka. Yaitu kita bisa ibaratkan juga sebagai perlindungan juga untuk keamanan.
Misalnya itu ada dayang-dayang yang mengiringi. Kalau sekarang memang untuk keperluan itu juga sih, keindahan dalam seni pertunjukan memang ditampilkan tari-tarian. Jadi di para dayang yang berjalan itu ya nggak sekedar jalan aja, dikasih koreografinya gitu lah ya, jadi supaya melangkahnya kelihatan mantas gitu, mengikuti irama gitu. Itu pengembangan selanjutnya ya. Pengembangan selanjutnya, karena yang aslinya juga kan ada penaburan bunga juga, ditabur bunga. Nah, sampai sekarang itu udah mulai jarang, jadi udah mulai bervariasi. Ya. Ada yang masih pakai, ada yang nggak pakai bunga ditabur gitu. Atau bunganya ada yang diganti juga, ataupun dihilangkan sama sekali sih, supaya nggak bala. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, keanekaragaman budaya Indonesia, salah satunya budaya Sunda. Hari ini saya dan Kang Willy baru memperkenalkan secuil ya, mulai dari sapaan orang Sunda, salam orang Sunda, sampurasun, rampes ya, lalu kemudian ada acara adat lengser ya. Itu semacam acara sambutan ya, dulu zaman kerajaan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan ya, menyambut raja ya, bupati dan macam-macam. Nah, itu sekarang terus dilestarikan ya, menyambut tamu-tamu yang datang misalnya di acara kami di Universitas Kristen Maranatha. Nah, ini cara kami juga untuk nyunda ya. Karena ada pepatah yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maranatha sebuah kampus yang ada di Tatar Sunda, di kota Bandung. Dan karena itu dalam tanggung jawab intelektual, tanggung jawab budaya, kami juga berusaha untuk melestarikan budaya Sunda ya. Dengan salam, ya, dengan acara-acara penyambutan, lengser, dan nanti kita akan bincang lebih dalam soal pusat kajian budaya Sunda. Khususnya kita akan lihat filosofi-filosofi Sunda yang sangat penting untuk bukan hanya untuk Indonesia saya kira, tapi untuk dunia. Ya. Kita akan berbincang lagi di lain kesempatan, tentu bersama dengan Kang Willy. Hatur nuhun Kang Willy untuk penjelasan bagi kita. Semoga anak muda kita semakin cinta budaya Indonesia. Khususnya kita orang Sunda, kita cinta juga budaya Sunda. Hatur nuhun sekali lagi Kang Willy, dan terimalah salam AIS Podcast dari kita. Salam AIS, Integrity, Care, Excellence.